Wah, ompreng MBG berserakan di jalan. Kalau ini sih bukan makan bergizi gratis, Ya, Bu. tapi makan beracun gratis. Ya gimana enggak? Ratusan siswa keracunan diduga setelah menyantap makanan bergizi gratis. Pak Presiden, program Bapak itu bagus banget, Pak. Program Bapak itu emang bagus. Bapak niatnya ingin anak-anak Indonesia itu menjadi sehat, ya kan, Pak? Tapi pelaksanaannya kayak gini, Pak. Gimana ini, Pak? Jadi parno aku juga punya anak yang masih sekolah. Yang satu masih SMP, satunya tuh masih balita. Juga dapat makan bergizi gratis. Aduh, jadi takut sendiri aku. Gimana ini, Pak, solusinya? Harus ditindak tegas ini, Pak. Harus dievaluasi lagi. Gimana bunda-bunda, setuju nggak ya? Yang punya anak-anak masih sekolah. Kita khawatir kan, Bun, ya kan? Gimana, Bun? Kalau setuju yang punya anak-anak sekolah, tulis di kolom komentar ya. Bantu share. Pak, sebenarnya Bapak itu pengen membuat anak-anak Indonesia itu pada sehat apa sakit, ha? Kenapa dikasih makanan bergizi jadinya malah sakit, bukan sehat, Pak? Sekontaminasinya makanan, iya kan? Basi misalnya. Itu tuh sakitnya paling cuma diare, mencret, bonjrot. Kenapa itu bisa sesek? Hah? Bisa gagal nafas. Dan itu terjadi secara serempak di mana-mana. Aneh sekali ini anomali. Sedangkan orang-orang catering manten itu juga buatnya ribuan, Pak. Ribuan makanan, Pak. Masaknya juga dicicil malam juga, Pak. Tapi nggak basi. Andai kata pun basi, Pak. Itu tuh kayaknya cuma sakitnya itu sakit-sakit wajar yang mencret-mencret aja, nggak sampai sesek-sesek kayak gitu, Pak. Ini sebenarnya ada apa? Sebenarnya ada apa di balik MBG yang kasus belakangan ini tuh ada apa? Kok seperti kayak bener-bener diracuni bahan kimia? Kalau cuma kontaminasi bakteri kayaknya yuk nggak sampai sesek-sesek kayak gitu toh. Dan itu terjadi di mana-mana, nggak cuma di satu spot daerah saja. Bisa. Udahlah, di stop aja MBG itu nggak apa-apa daripada mengancam nyawa. Puluhan, ratusan, ribuan siswa. Itu kalau terjadi secara bersamaan, serentak, dan rumah sakit itu nggak bisa menampung, itu bahaya. Kayak kejadian luar biasa itu bahaya. Walaupun obatnya itu sepele, kalau kejadian luar biasa dan bersamaan, itu rumah sakit itu nggak bisa menangani secara cepat, Pak. Karena yang diurusin banyak dalam jangka waktu yang bersamaan. Itu loh, Pak. Oh, ya. Mbok ya belajar dari kejadian COVID itu. Gitu. Assalamualaikum, jumpa lagi dengan aku Lia Medan ya. Begitu banyak piti-pitiku, banyak juga komen kayak gini. Jadi mereka ini berharap aku mengkomentari lah, aku rasa ya. Oke, jadi setelah aku scroll banyak, hampir ribuan ya yang terkena racun ini ya. Kok bisa sih makanan bergizi gratis tapi keracunan? Coba logikanya aja kalian. Kalau mungkin makanan itu tak enak, biasalah. Ya mungkin tangannya tak bagus, tak pandai dia masak. Ya. Terus kalau mungkin basi terlalu lama dia memasaknya tuh, saking takut ngejar-ngejar waktu. Tapi kalau keracunan, artinya ada racun yang ditaruh di sana. Jadi aku mendengar pidato Bapak Presiden kemarin, dianggap ini sekian persen itu, berapalah itu gitu ya. Bukan masalah berapalah itunya, Pak. Masalahnya kok bisa ada racun di makanan gizi gratis? Kok bisa, Pak? Yang kami ingin dengar itu, ini Bapak mengatakan kalau ini harus diusut tuntas. Daerah ini yang mensuplai makanan ini harus diusut tuntas. Ya. Ini menyangkut nyawa manusia. Ya. Masalah sukses sudah membagikan itu, oke lah katakan sukses, sudah banyak dikasih makan. Tapi tentang keracunan ini bagaimana? Ini hal yang berbeda. Ya, jangan ini dibiarkan.
Ini ada unsur kesengajaan, kecerobohan, dan sangat tidak peduli dengan orang lain. Itu dia ya. Belum lagi ditemukan dapur fiktif 5.000. Itu uangnya sampainya kemana? Yang 5.000 dapur fiktif itu. Ke kantong siapa itu uangnya? Ya. Ya belum lagi. Yang lucunya, belum apa-apa pihak sekolah membuat perjanjian pula. Kalau anak-anaknya keracunan gara-gara makan MBG tidak boleh menuntut. Enak kali kalau nggak boleh menuntut. Iya, Bu. Ini Ya. program pemerintah loh. Yang dituntut itu pasti awalnya pasti pemerintah. Pemerintah lah yang menuntut siapa yang memasak ini. Makanya itu cepat harus dicari dan diadili. Bukan seenak-enak jidat kau bikin peraturan. Kau pikir anak kami itu binatang gitu. Bikin peraturan nggak mikir. Tapi kau dengar udah tarik nih peraturannya. Malu juga kau kan? Udah itu. Yang kasihan guru-guru pula. Bisa pula kalau hilang ngomprengannya itu mereka harus mengganti. Mereka yang ngasih makan anak-anak itu membagi-bagikan. Hilang nanti orang tuh yang ganti. Belum lagi pelajaran-pelajaran tuh yang harusnya dikejar. Banyak yang tertunda. Jadi satu pelajaran tuh hilang. Karena apa? Sibuk membagikan MBG nih. Ya. Jadi sebenarnya apakah lebih banyak manfaatnya atau tidak? Seharusnya ya diteliti aja Pak. Ada berapa banyak di sekolah-sekolah itu, di setiap sekolah itu yang memang sangat membutuhkan gizi. Yang orang tuanya tidak bisa memberikan karena faktor keuangan. Itu saja yang didata. Dan aku rasa bukan makanan masak yang dikasih, merepotkan. Kasih aja per bulan. Berapa untuk anak itu yang harusnya mendapat gizi itu? Berapa? Kasihkan orang tuanya suruh masak. Dan itu juga bukan sembarangan. Tiap hari harus dicek sama gurunya. Apa yang dibawanya ke sekolah. Bukan seenak-enak mamanya aja masak suka hatinya telur ceplok tok gitu kira-kira. Ya enggak juga. Memang harus makanan bergizi. Yang benar. Ya, atau diganti dengan kebutuhan anak sekolah yang memang tidak mampu. Ya. Macam-macam bisa lah. Dan jangan barang masak kayak gini yang jelas-jelas banyak orang protes termasuk di sekolah-sekolah di sini. Aku melihat sendiri apa yang ada di dalam omprengan itu. Kalau ngasih ayam gorengnya kering. Ya. Kemudian nasi goreng cuma rasa kecap. Ya. Kasih buah kelengkeng 3 biji. Ya. Tempe cuma 3 potong secur-cur kayak gini. Lebih bagus kita beli yang nasi bungkus 8.000. Udah jelas itu ada ayamnya, ada sayurnya, ada kuahnya, ada tetek bengek yang lain. Iya kan? Iya. Jadi sebenarnya kalau memang ingin memberi itu yang simple-simple aja Pak. Tapi memang betul-betul bermanfaat dan bisa dipertanggungjawabkan. Ya, jangan begini. Mereka ini malah berebut-rebut bagaimana bisa korupsi. Itu yang terjadi ku tengok ini, bukan salah Pak Prabowo-nya. Mungkin dari sana uang sudah jelas berapa yang harus dikasih untuk dapur umum itu. Tapi mereka ini kok bisa ya makanan yang seharusnya dimakan itu bergizi kok malah beracun. Ya, dan di sini juga tolonglah DPR ya. DPR tuh hadir untuk rakyat. Ngapain aja Glenn? Nanti kan dibilang bubarkan, Glenn. Bilang, DPR itu nggak bisa dibubarkan harusnya. Ya, kalau nggak bisa dibubarkan berarti kalian penting. Kepentingan itu harus kalian tunjukkan kalau kalian itu berguna dan penting. Ya, suarakan ini. Kurasa wajib aja udahlah, nggak usah adalah MBG ini. Ngapain? Ya, kalau toh juga ini akan membuat rakyat juga terbebani dengan bertambahnya naiknya pajak. Kemudian
banyaklah yang jadi terbengkalai kayak pendidikan karena makan gratis ini jadi terbuang waktu ya. Kemudian makanannya pun tak bisa dimakan.